Bab 828, tidak peduli dengan kepribadian, bukan. Keduanya benar-benar tidak menginginkannya. Setelah beberapa saat, mereka sudah menjauh. Suyan menghela nafas dalam hatinya. Dia menemukan bahwa Tuan Muda Ye pandai dalam segala hal, tapi dia terlalu peduli untuk pamer. Apakah pamer itu penting? Tapi dia juga sedikit penasaran, dan dia tidak tahu dari siapa Tuan Muda Ye belajar cara pamer, dan terkadang hal itu membuatnya mati rasa. Dalam perjalanan, Fanny Zhou tiba-tiba berkata, "Tuan Ye, aku ingin bertanya, apakah kamu mengambil ilmu pedang?" Sander Ye mengangguk, "Ya." Fanny Zhou bertanya lagi, "Apakah kamu tahu sekte pedang hati?" Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Aku belum pernah mendengarnya." Fanny Zhou melirik Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Jika Tuan Muda Ye membutuhkannya, kamu bisa pergi ke sekte pedang hati ini untuk melihat." Sander Ye sedikit terkejut, apakah sekte pedang hati ini sangat spesial? Fanny Zhou mengangguk, mereka mengambil jurusan sains pikiran kemudian berintegrasi ke dalam pedang. Mereka adalah sekte kultivator pedang yang sangat kuat. Ada juga banyak ahli kultivator pedang terkemuka. Jika Tuan Ye belum pernah melihat sekolah pedang semacam ini sebelumnya, maka bisa pergi mengalaminya, kamu pasti akan mendapatkan sesuatu. Sander Ye tiba-tiba menjadi tertarik dan bertanya, di mana sekte pedang hati ini? Dia benar-benar ingin bertemu dengan para kultivator pedang terbaik di alam semesta lain, dan akan lebih baik jika dia bisa berdebat dengan mereka. Fanny Zhou menoleh untuk melihat Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Aku bisa mengantarmu ke sana." Sander Ye terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berkata, "Bukankah ini tidak bagus?" Fanny Zhou bertanya, "Ada apa?" Sander Ye, "Alasan utamanya adalah aku takut merepotkan Nona." Fanny Zhou tersenyum dan berkata, "Ini masalah kecil." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Baiklah kalau begitu." Saat keduanya berbicara, mereka sudah sampai di sebuah lembah. Mereka melihat ke arah kedalaman lembah. Di bagian terdalam lembah, di atas 3 wajah hantu tembaga merah, berdiri sebuah pohon suci emas kuno yang menjulang ke kedalaman awan, seperti payung raksasa, menutupi langit dan matahari. Yang tersisa dari pohon emas ini hanyalah batangnya yang kering seperti pohon busuk. Di bawah pohon emas ini, ada 6 atau 7 orang berdiri. Ke-6 atau 7 orang tersebut menggunakan metode penyembunyian khusus untuk menutupi aura mereka, sehingga tidak satu pun terlihat wajah aslinya. Fanny Zhou tersenyum dan berkata, "Ayo kita lihat juga." Sander Ye mengangguk. Keduanya dengan cepat datang ke pohon. Sander Ye melihat ketiga wajah hantu. Ketiga wajah hantu itu semuanya berbeda. Yang di depan berwarna tembaga merah, dengan taring panjang dan mata lebar dan menonjol serta berwarna perunggu, dengan wajah garang dan mata merah menyala. Yang di sebelah kanan lebih normal, dengan mata sedikit tertutup, seolah sedang bermeditasi. Fanny Zhou sepertinya sangat tertarik dengan 3 topeng dan pohon emas di depannya. Dia berjalan perlahan menuju ketiga topeng itu, dan saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dari samping, "Nona, hati-hati, jika mendekati wajah hantu, kamu akan merasa gelisah dan halusinasi akan muncul." Fanny Zhou menoleh dan menatap bayangan virtual tidak jauh dari sana, tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas pengingatnya." Tapi dia tidak berhenti. Segera, dia berjalan ke arah ketiga topeng itu, dan pada saat ini, ruang dan waktu di depannya tiba-tiba berubah dan berubah bentuk. Fanny Zhou memegang kipas lipat di tangan kanannya dan tiba-tiba menepuk telapak tangannya. Dalam sekejap, semua ilusi menghilang sepenuhnya. Dia mendekati topeng wajah hantu itu, dan setelah melihatnya dengan cermat sejenak, dia tersenyum dan berkata, "Ini adalah harta ajaib." Seseorang tiba-tiba bertanya, "Nona, harta ajaib macam apa ini?" Fanny Zhou menggelengkan kepalanya, "Aku belum tahu, tapi rohnya tertidur." Harta ajaib. Di lapangan, setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Fanny Zhou menoleh dan menatap semua orang, lalu tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tergoda?" Seseorang berkata, "Tempat ini setidaknya adalah reruntuhan peradaban kosmik tingkat keempat,
dan harta suci di sini adalah milik peradaban kosmik tingkat keempat. Kami secara alami tergoda. Fanny Zhou mengangguk, lalu berkata, aku punya ide. Izinkan aku memberitahu semua orang. Jika menurut kamu itu tidak layak, anggap saja aku tidak mengatakannya. Seseorang berkata, Nona, tolong beritahu. Fanny Zhou tersenyum dan berkata, semua orang menginginkannya, tapi hanya ada satu harta suci ini. Agar tidak merusak keharmonisan, aku sarankan kita menggunakan pelelangan. Penawar tertinggi akan mendapatkannya, dan garis keturunan leluhur diperoleh dalam pelelangan akan dibagi antara yang lain. Bagaimana menurut kalian? Lelang. Semua orang diam. Padahal, semua orang datang untuk ambil barang gratis. Kalau bisa gratis, siapa yang mau mengeluarkan uang? Tapi semua orang tahu bahwa jika kamu mengambil sesuatu, kecuali kamu memiliki kekuatan absolut dan bisa mengalahkan semua orang, atau kamu tidak akan bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup, karena orang yang mengambilnya pasti akan dipukuli oleh orang banyak. Pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar, aku pikir metode ini layak dilakukan. Mereka yang memenangkan lelang bisa mendapatkan benda ilahi ini, dan mereka yang tidak menang juga bisa berbagi garis keturunan leluhur. Ada panen dan semuanya dapatkan manfaat. Orang-orang lainnya sedikit mengangguk setuju. Yang punya uang bisa menawar, dan yang tidak punya banyak uang bisa dibayar. Pada saat ini, seorang pria paruh baya berjubah hitam perlahan keluar. Dia tersenyum dan berkata, semua orang di sini setidaknya setengah langkah ranah Kaitao, dan beberapa orang hanya di ranah Shinto. Bagaimana bisa orang seperti itu bisa layak sejajar dengan kami? Saat dia berbicara, dia menatap langsung ke arah Sander Ye. Semua orang di lapangan juga melihat ke arah Sander Ye. Tentu saja, mereka semua melihat kedatangan Sander Ye dan mengetahui bahwa level Sander Ye rendah, tapi mereka tidak banyak bicara karena Sander Ye datang bersama Fanny Zhou. Tidak lihat wajah biksu itu tapi melihat wajah Buddha. Bagaimanapun juga, wanita ini tidak sederhana. Pada saat ini, pria paruhbaya berjubah hitam menatap Sander Ye dan terkekeh, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk sejajar dengan kami? Sander Ye hendak berbicara ketika bayangan darah tiba-tiba terbang melewati lapangan. Itu Suyan. Ekspresi pria paruhbaya berjubah hitam di kejauhan tiba-tiba berubah drastis, dan dia meninju dengan keras. Bang! Saat kekuatan mengerikan meledak, pria paruhbaya berjubah hitam langsung dikirim terbang ribuan kaki jauhnya. Semua orang terkejut. Suyan memandang dengan dingin ke pria paruhbaya berjubah hitam di kejauhan, dan berkata dengan nada menghina, bajingan kecil, bersikaplah sopan kepada Tuan Muda Ye, atau aku akan memukulmu sampai mati, mengerti? Setiap orang. Pria paruhbaya berjubah hitam memiliki wajah yang sangat jelek. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap Suyan lalu menatap Sander Ye, mengepalkan tinjunya. Ternyata Yang Mulia menyembunyikan sesuatu. Maaf kata-kataku tadi menyinggung perasaanmu. Aku juga berharap dimaafkan. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir sedikit terkejut. Saudara ini agak menarik. Ketika tiba waktunya untuk menyerah, langsung menyerah. Tapi ini normal. Seseorang yang bisa diikuti oleh ranah Kaitao setengah langkah yang kuat mungkin memiliki sekelompok ranah Kaitao setengah langkah yang kuat di belakangnya. Sander Ye juga sedikit terkejut. Dia awalnya mengira pria paruhbaya berjubah hitam itu akan menjadi agresif, tapi dia tidak menyangka pihak lain akan meminta maaf secara langsung. Sander Ye tersenyum dan berkata, itu hanya masalah kecil. Pria paruhbaya berjubah hitam memberi salam pada Sander Ye lagi, lalu menyingkir tanpa berkata apa-apa lagi. Suyan melirik pria paruhbaya berjubah hitam, mundur ke sisi Sander Ye, kemudian berkata dengan hormat, bawahan mengambil tindakan tanpa izin, aku berharap Tuan Muda Ye memaafkan aku. Sander Ye tersenyum dan berkata, apa kejahatannya? Senior, jangan terlalu sopan di masa depan. Suyan membungkuk sedikit kemudian mundur ke belakang Sander Ye. Dari kejauhan, Fanny Zhou melirik ke Sander Ye, lalu berkata sambil tersenyum, seharusnya tidak ada masalah sekarang, jadi mari kita mulai pelelangannya. Aku akan memberikan 100 garis keturunan leluhur.
Setelah mengatakan itu, dia berhenti dan berkata, "Aku hanya akan menawar harga ini." Mendengar ini, semua orang di tempat tersebut menghela nafas lega. Jika gadis ini menginginkannya, mereka akan menyerah begitu saja. Wanita ini sudah mendapatkan ratusan garis keturunan leluhur di luar, dan statusnya jelas tidak sederhana. Saat ini, seseorang tiba-tiba berkata, 105. Tambahkan 5. Semua orang melihat ke arah pembicara, yang merupakan pria parubaya berjubah hitam yang pernah bertarung dengan Suyan sebelumnya. Melihat semua orang menonton, pria parubaya berjubah hitam tersenyum sinis dan berkata, "Mohon beri aku sedikit muka, berikan benda ini." 120. Seseorang berbicara langsung. Pria parubaya berjubah hitam memasang ekspresi membeku, lalu berkata langsung, 150. 200. Orang yang berbicara tadi berbicara lagi. Pihak lain benar-benar tersembunyi, jadi orang luar tidak bisa melihat penampilan aslinya sama sekali, tapi menilai dari suaranya, dia pasti sudah tua. Pria parubaya berjubah hitam melirik ke pihak lain dan berkata, 220. Pria itu langsung berkata, 260. Pria parubaya berjubah hitam melihat orang-orang di lapangan. Ada 12 orang di sekitarnya termasuk dia. 20 garis keturunan leluhur. Pria parubaya berjubah hitam tidak lagi meneriakkan harga, hasil gratis adalah jalan yang harus ditempuh. Melihat pria parubaya berjubah hitam berhenti menawar, Fanny Zhou tersenyum dan berkata, "Apakah ada orang lain yang menawar?" Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba berkata, 300. Mendengar ini, kelopak mata pria parubaya berjubah hitam itu berkedut, dan hatinya sangat gembira. Fanny Zhou menoleh untuk melihat orang lain. Pria itu berkata langsung tanpa ragu-ragu, 305. Lelaki tua itu mengerutkan kening dan menatap lelaki itu. Sander Ye juga sedikit terkejut. 350 garis keturunan leluhur bukanlah jumlah yang kecil. Dia sudah memperoleh dari 2 peradaban dan sekarang hanya memiliki lebih dari 1.500 garis keturunan leluhur, dan pihak lain menawar 350. Ini adalah sumber keuangan yang cukup besar. Melihat pihak lain sudah membuka 350 garis keturunan leluhur, lelaki tua itu tidak berkata apa-apa. Fanny Zhou tersenyum dan berkata, "Apakah ada orang lain yang menawar?" Tidak ada yang menawar lagi. Fanny Zhou menoleh untuk melihat pria misterius itu. "Sekarang benda ini milikmu." Pria itu hanya membuka telapak tangannya dan menerbangkan cincin penyimpanan ke depan Fanny Zhou. Fanny Zhou melihatnya kemudian membagi garis keturunan leluhur di dalamnya menjadi 12 bagian dan membagikannya kepada semua orang. Sander Ye melirik cincin penyimpanan di depannya. Ada 29 garis keturunan leluhur di dalamnya. Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak melakukan apapun setelah dia masuk dan dia memiliki 29 garis keturunan leluhur gratis. Memikirkan hal ini, Sander Ye mau tidak mau melirik Fanny Zhou dari kejauhan. Dia harus mengatakan bahwa wanita ini tidak sederhana. Meskipun orang-orang lain di lapangan tidak mendapatkan harta ilahi, mereka semua sangat bahagia karena 29 garis keturunan leluhur ini diperoleh dengan gratis. Pria misterius itu membuka telapak tangannya dan menyimpan harta suci itu. Saat ini, seseorang tiba-tiba menyarankan, "Semuanya, tempat ini tidak sederhana. Demi keamanan, kenapa kita tidak maju bersama?" Fanny Zhou tersenyum dan berkata, "Aku pikir itu boleh, bagaimana dengan kalian?" Orang-orang lainnya juga mengangguk, menandakan bahwa tidak apa-apa. Setidaknya untuk saat ini, semua orang baik-baik saja. Jika mereka dipisahkan, semua orang akan gelisah, takut seseorang akan menusuk mereka dari belakang. Tapi sekarang, kepentingan semua orang jelas terbagi, dan semua orang merasa nyaman. Fanny Zhou tersenyum tipis, "Kalau begitu, mari kita lanjutkan." Semua orang mengangguk dan melanjutkan. Pada saat ini, di samping Fanny Zhou, Tetua Yu berkata dengan nada yang serius, "Nona, Tetua Zhou sedang berkelahi dengan seseorang di luar." Fanny Zhou sedikit terkejut, lalu berkata, "Apakah kalah atau menang?"
Yulao berkata, sepertinya belum ada yang menang atau kalah. Fanny Zhou mengangguk dan berkata dengan lembut, kalau begitu, pihak lain tidaklah sederhana. Tetua Yu, keluar dan lihatlah. Tetua Yu segera menggelengkan kepalanya, aku harus mengikuti Nona. Fanny Zhou tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Tetua Yu masih menggelengkan kepalanya, tidak, aku harus mengikuti kamu. Fanny Zhou sedikit tidak berdaya, baiklah kalau begitu. Suruh Tetua Zhou melarikan diri jika tidak bisa mengalahkannya. Tetua Yu mengangguk, oke. Di luar, sekelompok orang Tetua Zhou mengepung Yario berdua dan memukuli mereka dengan kejam. Meskipun Yario berdua sangat kuat, mereka tidak bisa melawan banyak orang. Terlebih lagi, para master berbaju hitam itu menggunakan berbagai formasi, yang membuat mereka sangat pusing. Pada saat ini, Yario tiba-tiba berhenti dan menatap Tetua Zhou di kejauhan. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah penjaga aliansi jalan jahat. Wajah Tetua Zhou penuh dengan penghinaan. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, pakai pendukung, kan? Kamu terhina. Setelah berbicara, dia juga mengangkat jari tengahnya. Yario terlihat sangat jelek dan berkata dengan galak, dasar idiot, kamu akan membunuh seluruh peradabanmu. Sialan. Tetua Zhou tiba-tiba berkata dengan marah, kamu tidak peduli dengan kepribadian, bukan? Aku turut prihatin pada ibumu. Yario bersambung.